Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik teman sekalian. Perkenalkan Bapak Martis Tiko SPMSI. Bapak kebetulan tim di dosen Prodi Teknologi Penangkapan Ikan. Dan hari ini kita akan belajar mengenai teknologi penangkapan ikan. Dan yang akan kita pelajari materi tentang penangkapan ikan dengan alat tangkap proline atau pancing tonda. Hari ini kita ada pertemuan untuk mata kuliah teknik metode penangkapan ikan, dan materi yang akan Bapak berikan adalah teknik dan metode penangkapan ikan dengan pancing tonda atau biasa disebut proline. Nah, alat tangkap ini sebenarnya untuk menangkap ikan-ikan yang senang mengejar mangsanya di permukaan air. Ya, itu dia tujuan alat tangkap ini. Nah, salah satu jenis ikan yang tertangkap dengan alat tangkap ini itu namanya ikan tenggiri. Siapa yang pernah ikan tenggiri? Gimana? Enak nggak ikan tenggiri itu? Ikan tenggiri itu salah satunya untuk menangkapnya adalah dengan alat tangkap proline. Ya, nah alat ini sebenarnya sangat sederhana. Ya, jadi dia hanya ditarik saja begitu, jadi kapal sambil layar kemudian ditarik. Nah, nanti ada ikan-ikan yang mengejar itu umpan yang ditarik itu. Nah, nanti dia akan tertangkap, ya. Jadi itu yang fungsinya alat tangkap ini. Kita langsung saja mulai ya. Nah, kalau di dalam kita tahu menurut keputusan Menteri Kelautan Perikanan nomor 6 tahun 2010, alat tangkap itu sebenarnya ada 10 jenis. Nah, pancing tonda ini masuk di dalam grup pancing atau kelompok pancing atau hook and line. Ya, pancing tonda ini. Lanjut ya. Nah, jenis alat tangkap pancing itu ada 4, ada namanya nanti UHT atau hook and line, ada pancing tangan. Siapa yang sering pancing tangan? Kemudian ada pancing tonda dan ada pancing cumi-cumi. Nah, kita sekarang masuk ke sini. Ya. Nah, pancing tonda, ya. Ini jenis-jenisnya yang Bapak jelaskan tadi. Jadi yang ini, yang di sana ini, itu adalah untuk menangkap ikan cakalang. Kemudian ada pancing ulur, pancing tangan tadi. Itu ada juga misalnya pancing untuk rawa hanit dan seterusnya. Ya, ini kelompok dari pancing itu. Nah, pancing tonda umumnya dikenal sebagai pancing tarik. Ya. Kemudian ada juga di daerah yang dikenal pancing tirik. Kemudian pancing lewer, pancing penengger, kabel landeng, ketaba, sela, atau lor bebe. Ini nama-nama daerah ya. Ada di Jawa, kalau di daerah timur itu biasa orang bilang lor bebe. Ya. Jadi sebenarnya alat-alat sama. Jadi pancing ini terdiri atas sekali pancing, maka pancing kapal penggerak dan kemudian menggunakan umpan luar. Nah, para kawan sekalian, kalau yang alat tangkap yang agak kalau idolannya kalau bermodal sedikit, dia pakai idolan. Tapi ada juga nelayan yang sederhana, yang hanya dengan buat seperti ini saja. Ya, seperti ini saja. Ini untuk menggulung talinya. Kemudian bagian-bagian yang Bapak jelaskan tadi, yang ada umpan. Jadi bisa umpan tiruan seperti ikan. Kemudian di sini ada pancingnya, pengaitnya, dan nanti ditarik. Ya, ini talinya. Kemudian nanti ada ini namanya pili-pili atau swivel. Kenapa? Supaya pancing ini tidak kusut. Ya, jadi dia kalau misalnya itu dia akan berputar. Ini yang pili-pili. Kemudian ini penggulungnya. Ada juga yang pakai ini. Nah, ini umpan palsu juga. Ya. Ini biasa dari bulu ayam. Atau bisa juga dari ini Bapak buat dari tali rapi yang disisir-sisir,
kemudian di sini di dalamnya ada pancing. Nah, nanti dia ditarik begini, gitu ya. Kemudian ini juga ada juga swivelnya, ya, ada swivelnya juga. Fungsinya adalah untuk supaya tali pancing ini jangan sampai dia busuk. Nah, cara pengoperasiannya nanti kapal itu dia bergerak maju, kita di belakang mulitan kapal, kemudian ini kita lepas, kita ulur sampai kira-kira jarak sampai 20 sampai 50 meter, kemudian ditarik. Nah, nanti kalau ada ikan yang tertarik dengan ini, dia akan mengejar dan ikannya akan terangkat. Gitu ya. Jadi sebenarnya proses alat tangkap ini sangat sederhana, dan ini dulu dilakukan oleh para nelayan-nelayan tradisional. Ya. Gitu. Nah, ini jenis ikan yang tertangkap dengan alat tangkap ini. Bisa namanya ikan tenggiri, ikan barakuda, kemudian di sana ikan kue, maka kalau di daerah timur namanya bubara, dan ini ikan makin itu. Jadi ikan ini dia senang sekali mengejar mangsanya. Nah, sifat dari ikan yang senang mengejar mangsanya itulah yang diambil untuk dengan menggunakan alat tangkap pancing tonda ini, ya. Ini. Nah, kira-kira demikian. Nanti kita praktek di kapal, ya. Jadi di salah satunya, jadi kapal jalan saja, dengan kecepatan mungkin 5 knot gitu ya, tidak terlalu besar, ya. Nah, nanti dia ditarik, nanti dia itu akan mengejar-ngejar dan tertangkap. Kira-kira nanti ada. Ini juga sama, ya. Biasanya dia ada yang satu-satu, bisa juga dia bersama, gitu ya. Nah, Bapak Bekar itu materi dari hari ini kita bisa. Ada yang bertanya? Silakan. Ya, silakan sebutkan namanya. Pak, ya. Nama saya Pak Sudawata Tenggarma. Ya. Yang menjadi pertanyaan saya mengenai Bapak yaitu bagaimana cara penanganan hasil tangkapnya, Pak? Saya ulangi, Pak. Pertanyaan saya, bagaimana cara penanganan hasil tangkapannya? Baik, terima kasih. Silakan dulu. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Jadi gini, pada saat kita menarik alat tangkap ini, kalau ada ikan tertangkap, maka kapal itu berhenti. Kemudian tarik kapal. Nanti kalau sudah sampai di kapal, kita naikkan, kita lepas, langsung kita masukkan turbo. Karena ini sebenarnya alat tangkap ini hanya untuk tidak bermalam, ya. Jadi hanya istilahnya per day, per hari dia nangkap pagi, misalnya kalau pulang siang, gitu ya. Jadi sederhana sekali cara menangani ikan hasil tangkapannya. Jadi kalau ada ikan tertangkap, kita langsung tarik, kapalnya berhenti dulu, tarik ikannya ke kapal. Baru kita, kalau dia misalnya masih ini diganjok, mulai dipincangi biasanya naik ke atas, kemudian dilepas dari ikan pancingannya itu, baru kita masukkan ke turbo. Sehingga setelah itu baru kita simpan. Kalau sudah, baru kita lepas lagi, kita operasi lagi. Jadi sebenarnya sederhana sekali kan menggunakan alat tangkap ini. Dan hasilnya sangat baik, ya, terutama untuk ikan-ikan yang senang mengejar mangsanya di permukaan air. Seperti tadi lalu ada barakuda, ada tenggiri dan ikan kue. Tapi kalian bisa buka di YouTube, ya, coba lihat yang ikan-ikan yang seperti ini asik sekali ya beberapa tangkap. Jadi ini bisa juga menjadi selain untuk mata pencarian, bisa juga untuk semacam hobi, ya. Karena ada orang yang hobi mancing itu, bisa juga kalau kita dengan kain lain di dalam, bisa juga ditarik dengan cara alat tangkap. Baik, bahwa itu, jadi kita simpulkan bahwa alat tangkap ini sebenarnya adalah untuk menangkap ikan-ikan yang senang mengejar mangsanya di permukaan air, ya. Biasanya dia bisa dengan menggunakan dorang, dan juga dengan alat sederhana yang operator tadi,
tergantung dari kreativitas saja. Nelayan kata orang tidak ada otak akar pun jadi tidak ada yang orang mungkin agak mahal dengan alat yang sederhana saja dia. Dan alat ini sangat efektif untuk menangkap ikan-ikan yang tadi dan ini adalah operasinya itu adalah one day fishing per hari ya, berangkat pagi mungkin jam-jam 8 jam 9 mulai mereka operasi dengan kapal saja, dengan perahu yang bermotor saja ini sudah bisa di. Oke itu terima kasih atas perhatiannya. Nanti setelah ini kita bawa ya ke kapal ya, kita praktek di kapal. Nanti kalian ganti pakai praktek dan kita akan coba di laut. Demikian, terima kasih. Kalau ada yang berkenan, ada kurang jelas, nanti kalian bisa jawab ke Bapak. Dan kalau ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, taruna sekalian, setelah kita tadi di kelas, kita sekarang mau praktek di lapangan, ya. Jadi ini kita sudah di kapal. Nanti kita praktekkan bagaimana mengoperasikan alat tangkap ini. Yang jelas nanti kita lempar dulu pancingnya, baru kita ulur, baru nanti kapal maju dengan kecepatan sampai 10 knot, terus kita tarik. Nah, nanti kalau ada ikan tertangkap, mesin kapal dikurangi kecepatannya, baru kita menarik hasil tangkapannya. Oke, bisa dipahami? Oke, sip. Baik, nanti kita sudah mulai menurunkan pancingnya, gitu ya. Nah, terus kapal terus dia bergerak, gitu ya, maju. Nah, nanti kita tarik ininya, pancing ini. Ya. Kita ulur terus dia. Tarik terus, kecepatan kapal itu sampai sekitar 10 knot. Kita tarik terus. Nah, nanti kalau misalnya dia sudah tertangkap, biasanya itu ada kelihatan, ya. Baru kita tarik kembali. Oke, bisa ya? Bisa, Bang. Kalau memang ini kalau perlu di kapal berhenti dulu mesinnya, baru ikan kita tarik. Oke. Nah, ini kita sudah dapat ikan. Nah, ini kalau sudah gini, ini kita kena ikan, gitu ya. Nah, baru kita tarik ke. Oke. Bisa dipahami ya? Coba. Oke, dari situ, jadi kita sudah praktek. Karena nanti kalian kalau mau menangkap ikan ini sudah bisa dipahami. Oke, terima kasih.